Berjumpa kembali pemirsa PJ TV di rumah bersama saya Caroline Nasution dalam program Kisah Inspiratif PJ TV. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu owner dari makanan. Nih, yang kita tahu di Bandung ini dikenal sebagai kota kembang karena keindahan alamnya, udaranya juga yang sangat sejuk. Memiliki beberapa ciri khas nih pemirsa di rumah yang menjadikannya unik dari kota Bandung ini. Beberapa di antaranya dengan julukan Paris Panjava. Kulineran khasnya juga yang beragam pemirsa di rumah ya, serta pusat belanja, fashion, oleh-oleh tersedia di kota Bandung ini. Dan kuliner khas Bandung yang terkenal meliputi berbagai jenis makanan. Ada makanan ringan, snack, dan juga beragam lainnya. Dan saat ini kita telah kedatangan bintang tamu, dan di mana selama 60 menit ke depan kita akan berbincang dalam program Kisah Inspiratif PJ TV. Baik, di sebelah saya sudah kedatangan Teteh Cantik, ini selaku owner dari Kila Food, yaitu ada Teteh Apina. Halo Teh Apina, sehat? Alhamdulillah. Ini kita akan berbincang mengenai Kila Food. Boleh dong diceritain Kila Food itu apa sih Teh? Kila Food ini adalah salah satu jajanan khas Jawa Barat ya. Kita packingnya jadi secara packagingnya dengan seperti ini untuk dikirim secara online gitu ke seluruh Indonesia. Oke, gitu. Kila Food. Ini kalau boleh tahu terbentuknya dari kapan nih Teh Kila Food ini? Kurang lebih 2016 akhir. 2016 akhir ya, sampai 2016 sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah, ini Kila Food ada apa aja yang Teteh produksi sendiri? Banyak banget ya, ini tuh sekitar 10 kategori lah, ada 40 lebih varian. Oh. Ada seblak, bakso aci, ada cireng juga, ada basreng, macam-macam semuanya. Macam-macam, kurang lebih ada 40 jenis. Oke. Seblak, ada bakso aci, ada cireng. Jadi kayak seblak juga ada seblak tulang rawa, ada seblak karuhun yang zaman dulu gitu loh, yang pakai kerupuk kemplang. Seblak jadul ya. Jadi dari satu seblak itu ada berbagai. Iya benar. Dari bakso aci juga ada macam-macam lagi gitu. Jadi kayak sekitar 40 varian lebih lah. 40 varian. Gak mungkin Tetehnya jelasin satu-satu ya karena kepanjangan. Ada 40 lebih nih kurang lebih. Baik. Selama Teteh menjalani Kila Food nih ya, bisnis Kila Food ini, pasti dong ada tantangannya. Bisa diceritain tantangan apa aja sih yang Teteh udah? Kalau awal-awal aku usaha sih ya, tantangannya awal itu dari membangun SOP. Karena maksudnya kan kita tuh pengen membuat produk yang standarnya tuh bagus gitu ya, rasanya tuh tetap gitu, berstandar gitu. Makanya kita di awal-awal tuh kesulitan dari ngebangun SOP. Nah ketika SOP-nya udah jalan, kita susah lagi ngebangun SDM-nya, karyawan. Karena kan kadang Masya Allah ya, macam-macam gitu karyawan di lapangan. Nah itu tantangannya beda lagi. Nah ini kayak SOP udah jalan, SDM-nya udah bagus. Tantangannya sekarang yang aku rasain di permodalan. Karena kan udah naik level lagi nih gitu. Betul. Jadi tantangannya beda lagi gitu. Tapi nanti kita bahas tentang permodalan nih ya. Sebelum kita ngomongin modal nih, yang Teteh bawa sekarang ini kira-kira ada varian apa aja? Itu ada seblak, ada apa sih, ada batagor kuah, ada pentol, bakso aci, ada mie kocok juga. Ada itu di depan itu ada sekarang lagi best seller banget, ada aneka cup ya, ada batagor kuah cup. Itu lagi best seller banget, kita juga sampai ekspor. Wow, sampai dikirim keluar ya. Yang paling banyak diminati dari Kila Food ini yang mana? Dari awal produksi 2016 sampai sekarang masih prima donanya tuh seblak. Si seblak. Masih si seblak. Untuk si seblak ini bisa bertahan berapa lama di dalam kemasan ini Teh? Kalau yang kan ini ada macam-macamnya, ada yang pouch ini kita sekitar 7 hari. Ada juga, tapi nggak dibawa, ada yang kayak bantal gitu, itu bisa 1 tahun. Karena isinya kita cuma aneka kerupuk doang, sama bumbu-bumbunya juga udah kayak di retouch gitu loh, jadi lebih tahan lama. Kalau ini kan ada
Kalau yang pouch ini ada cilok segala macamnya gitu, jadi nggak bisa tahan lama. Oke, jadi kurang lebih 1 mingguan lah ya. Kalau yang di depan ini 1 minggu. Masih aman. Keunikannya nih Teh, keunikan Kilafood dibanding yang lain tuh apa? Agar pemirsa di rumah lebih tahu lagi nih keunikan dari Kilafood. Kalau kita sih ya percaya dirinya gitu ya. Kalau Kilafood itu punya standar rasanya tuh tetap gitu loh. Terus kayak kita tuh otentik banget rasanya. Mungkin kayak di luar sana ya maksudnya saya juga ngebandingin ya. Ketika ada produk kompetitor kita rasain segala macam. Kita tuh punya bumbu seblak yang otentik banget. Kita tuh pakai bumbunya tuh yang basah dan itu kayak nggak pelit gitu, banyak bumbunya. Terus kayak sambalnya juga kita sambal basah gitu. Dan insya Allah lah kalau dicobain, Teteh juga akan ketagihan. Aduh, pasti pemirsa di rumah juga penasaran nih ya. Baik-baik. Jadi keunikannya dari yang lain, dari produk yang lain tentang rasanya ya. Iya, kita konsisten banget di rasa sih, karena menurut aku kayak orang tuh nyobain first impression tuh penting banget gitu. Betul. Loh. Jadi meskipun kayak di luar sana banyak kompetitor seperti apapun, insya Allah gitu. Ada yang feel apa, mungkin orang-orang akan mencoba dulu tapi akan balik lagi ke kita gitu, karena kualitas rasa kita yang baik gitu. Nah, betul sekali. Karena cicipan yang pertama itu kalau udah ngena di lidah, pasti dicari kemanapun. Betul. Nah, ngomong-ngomong bahan baku nih Teh, kan yang di pouch ini 1 minggu ya kurang lebih. Terus ada yang 1 tahun. Teteh menggunakan bahan baku yang seperti apa untuk Kilafood ini? Yang pasti kita buat bahan baku fresh ya, setiap hari kita belanja ke pasar induk yang ada di sini gitu, atau supplier yang supply. Jadi emang kita mengandalkan bahan baku yang standar gitu, yang bagus, dan kita juga kayak bahan-bahannya juga yang udah sesuai standar BPOM gitu, karena kita juga kan udah punya sertifikasi itu gitu, jadi kita nggak pakai bahan-bahan yang asal-asalan gitu. Nggak asal ya, pasti yang grade A dong pastinya. Ya, karena kasar-kasarnya meskipun kita keuntungannya sedikit, tapi yang penting customer puas gitu. Nah, kesehatan juga pasti betul, ya Teh ya. Betul. Oke, baik. Untuk proses pembuatan nih Teh, kurang lebih di rumah mempekerjakan berapa karyawan untuk Kilafood ini? Aduh, sekarang itu sekitar 100 lebih lah. Sama kantor sama apa? 100 lebih, Tetehnya bilang aduh sekarang ya. Udah kan dulu saya masih ngerjain sendiri kadang gitu, jadi admin, jadi tukang masak, jadi tukang belanja gitu. Jadi kayak alhamdulillah sekarang udah 100 lebih. Alhamdulillah, 100 lebih pekerja yang mengolah Kilafood. Tapi untuk cita rasa Teteh sendiri dong pastinya kan? Nah, sekarang karena karyawan itu yang udah banyak itu, makanya kan dari awal kita udah ngebangun SOP. Jadi ketika karyawannya pun mau banyak, mau gonta-ganti pun standar resep kita tetap gitu loh. Dan nanti ada bagian QC-nya juga, itu QC kita ngambil dari keluaran misalnya kayak dari Unpad yang teknik pangan atau UPI misalnya, atau segala macam dari kuliahan-kuliahan lah gitu loh. Jadi untuk setiap hari itu menjaga standar kualitas produk yang akan kita jual keluar gitu. Ngambil ahli di bidangnya, jadi tidak sembarang orang. Iya, betul. Seru sekali pemirsa di rumah ya. Teteh tahan dulu, nanti kita berbincang kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, nanti kita balik lagi masih dalam program Kisah Inspiratif PJTV.